Halo pagi, ini adalah kondisi awal dari sebuah motherboard berjenis ASRock ya, B550 Pro 4, di mana kondisinya adalah CPU dan DRAM LED-nya menyala dan tidak ada tampilan pastinya ya. Nah, hal ini disebabkan karena ini motherboard mengalami masalah di mana semua slot RAM kalau kita pasang itu tidak tampil ya. Padahal debug LED-nya itu menunjukkan CPU dan RAM. Ya. Artinya apa? Artinya adalah prosesor itu tidak membaca apakah RAM ini terpasang atau tidak. Padahal RAM dalam kondisi terpasang. Oke, kita kembali ke masalahnya ya. Jadi masalah di motherboard tadi adalah masalahnya slot RAM tidak terdeteksi semuanya. Kode debugnya itu adalah DRAM LED dan CPU menyala. Ya, semua tegangan ini dikondisikan dalam posisi hadir. Kita lihat kondisi kerja dari sebuah RAM ya. Jadi kondisi yang harus terpenuhi supaya RAM itu bisa terbaca sama CPU itu adalah ada tegangan ya, tegangan utama namanya VDDQ. Ya, ini pengukurannya bisa di power PWM-nya. Yang kedua adalah tegangan terminasi ya atau terminate ya VTT. Ya ini bisa dicek pada tegangan IC linear regulatornya ya. Kemudian ada VREP ya, itu VREP ya. Kemudian ada catu daya SPD ya. SPD itu adalah SPD power ya 3,3 volt ya. Ini memberikan daya kepada si IC BIOS yang ada di RAM ya. Itu ya. Kemudian SM bus, sistem manajemen bus ya. Ini komunikasi antara shortbread ya untuk membaca chip SPD-nya apakah dalam kondisi bagus ya si BIOS RAM-nya ya. Kemudian yang tentu saja ada sinyal reset. Nah, itu semua adalah teori dasar yang harus dipahami bagaimana sebuah RAM itu bekerja. Oke ya. Nah, sekarang kasusnya. Ya. Kasus di ASRock model yang lain mengalami hal yang sama ya dengan kode no display atau DO ya. Semua tegangan hadir sampai kepada si PLT reset ya. Kalau PLT reset sudah hadir ya selanjutnya next adalah apakah CPU itu kerja ya dengan melepas sinyal reset ya. Nah, di sini ya kode yang tertera di sini bip error muncul ya pada saat RAM dilepas, tapi pada saat RAM dipasang tidak muncul bipnya. Nah, jadi kondisi awal apa sih yang harus disiapkan kayak tadi ya analisnya sistem manajemen bus ya, kemudian tegangan, nah, supply-nya, VTT, VREF ya. Kemudian di sini terdapat kejanggalan ya di mana tegangan SM bus itu menunjukkan nilai 0 seharusnya 3,3 volt. Nah, ini menandakan jalur tertahan low atau tidak bisa komunikasi antara RAM yang melalui SPD-nya ya dengan si CPU ya. Itu mungkin ya teori yang secara mendasarnya ya. Itu ya. Atau ada juga digambarkan seperti ini ya. Kurang lebihnya. Oke, seperti itu ya gambarannya. Jadi apa yang diteorikan itu kurang lebihnya seperti itu pemahamannya ya. Kembali lagi ya, teori itu hanya di atas kertas ya. Yang jelas tanpa teori orang juga bingung mau mengeksekusinya seperti apa ya. Itu saja, salam dari saya, selamat pagi. Perhatikan ya kode debugnya. Oke, sekarang dia ada respon. Anda lihat ya. Sekarang mati semua debugnya dan dia boot ya. Oke, itu saja ya. Jadi permasalahan di pembacaan RAM itu banyak sekali terkaitnya. Ya, yang pertama jelas tegangan RAM ini harus ada dan Anda juga harus tahu tegangan RAM ini apa saja ya, parameter-parameter tegangan RAM ya. Kemudian di situ juga ada sistem manajemen bus ya, ini penting sekali dalam prosesnya atau kasus di sini ya, kasus yang ada di sini penting sekali itu SM bus
Sekali lagi saya katakan kasus di sini tidak, pembacaan RAM itu penting sekali ya. Masalahnya ada di SM-bus, sistem manajemen bus data, sistem manajemen bus clock. Nah, itu kalau misalkan terjadi masalah itu, maka yang terjadi tegangannya semua hadir ya, tapi tidak ada komunikasi terjalin antara slot RAM ya dengan short bread ya, atau slot RAM dengan si prosesor itu sendiri ya. Itu saja mungkin ya secara ininya, clue-cluenya ya. Jadi setiap masalah di dalam sebuah motherboard itu rata-rata hampir sama ya, tetapi penanganannya berbeda ya. Bahkan ada juga yang katakan itu mah paling cuman gosok-gosok RAM. Itu adalah jawaban yang tepat ya. Gosok-gosok RAM adalah sebuah perbuatan yang cerdas ya, yang pertama kali harus Anda lakukan sebelum Anda ngapa-ngapain. Ya, jika terjadi masalah di pembacaan soket atau slot RAM.